Bapak hadirin yang sekalian, mungkin tadi Bapak rada asing ya setelah kita kunut pada kunut nazilah ya. Ini dianjurkan karena situasi dan kondisi sedang genting ya. Dianjurkan untuk membaca kunut nazilah yang mana mohon pertolongan kepada Allah agar senantiasa segera diangkat coronanya, diberikan kenormalan sehingga jamaah kita, saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya, setelah sehat aktivitas kembali sebagaimana biasa. Ada rahasia yang Allah akan melindungi kita, di antaranya apabila kita sering mendawamkan sholat isya berjamaah, insya Allah Allah akan lindungi dari sampai satu malam ya. Dan ditambah lagi dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, insya Allah Allah akan jaga dari pagi sampai sore hari. Itu rahasianya ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang belum sempat hadir untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah gerakkan kakinya menuju tempat yang sangat mulia untuk menjalankan sholat berjamaah isya subuhnya. Maghrib mudah-mudahan, kalau dulu asar para sibuk ya. Dan juga Bapak hadirin, sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Wabil khusus kita doakan kembali saudara-saudara kita, Bapak Reti, sekeluarga dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa segera angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya, dan juga mudah-mudahan kita yang hadir Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah normalkan segera sehingga kita akan diberangkatkan ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak hadirin, marilah kita simak kembali juznya masih juz 13. Di sini halamannya 206, 207. Surat yang apa namanya, yang ke-14, ayatnya yang kemarin belum sempurna, ayat berapa Pak? Ya, 40 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ayat ini menerangkan bahwa baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setelah memuji, setelah bersyukur pada Allah telah dikaruniai amanah putra, yaitu yang bernama Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Tatkala itu baginda Nabi Allah Ibrahim usianya sudah sepuh ya, usianya sudah tua, belum diberikan keturunan.
itu baginda Nabi Allah Ibrahim sedang berbahagia mempunyai keturunan, tahu-tahu anaknya katanya suruh dipotong, ya. Sama saja seperti pada saat ini Allah memberikan karunia kepada kita, di antaranya harta kita, kendaraan kita yang sangat kita cintai. Bertepatan beberapa minggu lagi akan ada hari raya Idul Kurban, tentunya untuk berkorban di antaranya ialah memotong hewan kurban. Saya mau udah korban Pak kemarin. Yang namanya korban bukan kayak akikah, ya. Setiap tahun pun masih diwajibkan apabila kita punya rezeki, kecuali akikah, ya. Seumur hidup sekali di akikah itu udah. Tapi kalau kurban setiap tahun itu lebih baik. Ada keluarga, ada satu rumah 4 orang, cuman tahun ini bisa 1, itu sudah terwakili yang namanya sunnah kifayah, ya. Jadi yang sudah terwakili sehingga yang lain termasuk sudah korban. Tahun depannya bergiliran, ya. Yang tadinya suaminya, tahun depan istrinya, tahun depan lagi anaknya cucu, muter lagi. Tidak ada halangan, bahkan dianjurkan kecuali akikahnya. Jadi yang sangat kita cintai, Allah suruh dikorbankan, Allah menyuruh dikorbankan harta yang kita cintai. Bahkan baginda Nabi Allah Ibrahim putranya, ya, akan tetapi dengan ketulusan hati dari Nabi Allah Ibrahim sehingga diganti dengan hewan yang bernama kambing gibas yang besar. Ini di sini setelah itu baginda Nabi Allah Ibrahim selalu berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Tuhanku, jadikanlah aku yang selalu senantiasa mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku, anak-anakku, cucu-cucuku. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih sama-sama mendirikan sholatnya. Sebab dosa yang paling besar katanya zina. Akan tetapi dosa yang lebih besar daripada zina ialah meninggalkan sholat. Kadang-kadang dianggapnya sepele, ya. Dianggapnya sepele, meninggalkan sholat kayak enjoy ya. Jadi itulah dosa yang paling besar melebihi dari dosa zina ialah meninggalkan sholat, ya. Rabbana wa taqabbal doa. Rabbana, ya Tuhan kami, wa taqabbal doa, dan kabulkanlah doa kami. Ini kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih dijadikan, masih beruntung, kita ditakdirkan senantiasa mendirikan sholat. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana, ya Tuhan kami, Irfirli, ampunilah aku, wali walidayya, dan ampuni kedua orang tuaku, di antaranya ialah ayah dan ibu, dan orang tua yang selanjutnya ialah ayah angkat kita dan juga guru-guru kita, termasuk orang tua. Makanya senantiasa selalu dianjurkan untuk mendoakan kedua orang tua, minimal Rabbighfirli wali walidayya walil mu'min
didoakan ya. Ila arwahi min jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat mukminin wal mukminat ya, selalu ke bawah didoakan oleh saudara-saudara kita. Yauma yaqumul hisab, tujuannya mendoakan bagi Nabi Ibrahim bahwa diampuni dirinya sendiri, kedua orang tua dan orang-orang beriman. Kapan? Yauma yaqumul hisab, pada hari nanti tatkala kita dihisab, dihitung amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan atau menunda orang-orang zalim liyaumin tashhadu bil absar, pada nanti di hari tersebut mereka terbelalak matanya. Karena apa? Melihat apa yang telah diperbuat tatkala hidup dalam dunia, Allah perlihatkan semua sehingga terbelalak, kaget ya. Dari kaget dia juga ya. Jadi makanya diperlihatkan besok tatkala di hari kiamat. Wa inna tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Muwaddi'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Muwaddi'ina muqni'i, mereka tergesa-gesa, terburu-buru, kedagar-dagar nih bahasa sini mah ya, kedagar-dagar memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Muqni'i ru'usihim, dengan mengangkat kepalanya. Besok tatkala dipanggil, dikumpulkan di padang mahsyar, orang-orang yang zalim dengan tergesa-gesa sambil mengangkat kepalanya, la yartaddu ilaihim tarfuhum, dan matanya tidak berkedip-kedip ya, terlalu terbelalak ya. Wa afidatuhum hawa, dan hatinya kosong ya. Besok
orang-orang yang zalim di padang mahsyar itu mendengar panggilan Allah kedagar-dagar, ibaratnya kedagar-dagar, tergesa-gesa, terburu-buru memenuhi panggilan, akan tetapi dengan mengangkat kepalanya dan matanya tidak berkedip-kedip dan hatinya kosong karena tahu bahwa tatkala hidup dalam dunia tidak mau beramal kebaikan. Wa anzirin nasa yawma ya'timul adab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ar rusul awalam takunu aqsamtum min qabli ma lakum min zawal wa amdirin nas, dan berikanlah peringatan Muhammad siapa para manusia yauma ya'tim, tatkala hari datang buat mereka apa yang didatangkan kepada mereka, al-adab ialah siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yaqulul ladzina zalamu, maka berkatalah bagi orang-orang yang zalim, Rabbana akhirna, ya Tuhan kami, kembalikanlah aku ke alam dunia ila ajalin qarib, walaupun sebentar, ya walaupun sebentar, minta dibalikan ke alam dunia lagi sudah nggak bisa, ya. Nujib da'wataka, maka apabila aku dikembalikan ke alam dunia walaupun sebentar, akan mengikuti seruanmu, akan memenuhi anjuranmu, akan memenuhi perintah-perintahmu. Ini kata orang zalim, penyesalan. Makanya penyesalan itu tidak ada yang duluan tapi belakangan, ya. Seperti halnya tatkala kita dikasih kesehatan, santai-santai baik, ada suara adzan, tidak mau hadir, ya. Besok nyesel, ya Allah kenapa dulu waktu alamnya saya nggak mau sholat berjamaah. Saya ini kurang sebetulnya. Jadi orang-orang zalim besok protes, ya, protes minta dikembalikan lagi ke alam dunia walaupun sebentar, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanat tabi'ar rasul, dan akan mengikuti rasul-rasul, ya. Dulu kemana bang, ya, ada sahabat, ada rasul, ada sahabat, ada tabi'in, ada ulama, ada para ustadz, ada para kiai, ngajak tapi diem baik, ya, besok nyesel, ya. Oleh karenanya mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita berusaha lawan sifat malas kita, jangan sampai besok kita nyesal di hari kemudian. Awalam takunu aksantum min qabl, apakah kalian sebelumnya tatkala hidup dalam dunia sudah bersumpah, ini bahasa sininya, malakum min zawal, katanya tidak akan ada kebinasaan atau tidak akan binasa. Saya mau sholat kayak kagak, kayak juga gak bakalan tetap baik, insya Allah gak bakalan binasa. Ini bahasa sininya, ya, bahasa sininya ini. Padahal di sana nanti benar-benar diperlihatkan perbuatan kita tatkala hidup dalam dunia kontan. Makanya di sana
Kalau kita tatkala ngaji ngeja di sana coba kita Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, ya. Ar-Rahman itu untuk di alam dunia siapapun akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, mau ibadah kayak mau kagak kayak Allah pasti ngasih, ya. Bahkan kadang-kadang kita sebagai seorang muslim suka cemburu sosial. Ya Allah, tahajud udah, hajat udah, puasa Senin Kamis udah, kenapa kok masih susah baik? Ya ini kadang-kadang suka begitu, ya. Padahal nggak tahu di bawah, di balik rahasia itu nanti dia akan dibalas di alam akhirat. Apalah artinya kita bergelimang harta di dunia, tapi nanti sengsara di akhirat. Yang kita minta di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia. Makanya doa sapu jagatnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup doa itu aja. Kalau doa yang lain kagak bisa, udah dihajar ya doa sapu jagat, ya. Kalau pergi haji kayak umroh kayak nggak bisa berdoanya pas itu di waktu di tempat-tempat tersebut, udah deh dan sapu jagat badan, ya. Tujuannya udah minta kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan dua waqina adzabannar, jauhkanlah dari siksa api neraka. Itu udah sempurna banget itu doa sapu jagatnya. Daripada kita baca yang lain-lain, hurufnya salah, ya, ini ya harokatnya salah dan malah sakit. Pakai bahasa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah sempurna banget, ya. Syukur-syukur ditambah Allah wa tawil umurna. Allahumma ya Allah, tawil umurna, panjangkanlah umur kami, ya. Wa sahih ansadana, dan baguskanlah jasad hamba. Itu artinya seperti itu. Wa nawwir qulubana, dan berilah cahaya kepada hatiku. Insya Allah kalau yang hatinya selalu ada nur cahayanya, selalu berbuat baik. Amin. Ya Allah. Mana tadi? Jadi pahamalakum min zawal. Jadi pada saat itu orang-orang zalim bersumpah nggak bakalan ada kebinasaan. Karena Allah sudah menyediakan mana yang berbuat baik, mana yang tidak berbuat baik. Wasakantum bi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna wasakantum fi masakin, dan apa yang ditempati oleh kalian fi masakinil ladzina zalamu, ialah tempat tinggalnya orang-orang zalim, zalamu anfusahum, tempatnya orang yang mendolimi dirinya sendiri. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna, sudah nyata, sudah jelas apa yang kalian perbuat. Wa darabna lakumul amsal, dan Allah sudah membuat beberapa perumpamaan, ya. Allah itu sudah menjelaskan perumpamaan. Orang yang baik bahasanya baik, orang yang tidak baik bahasanya tidak baik. Makanya alhamdulillah kita senantiasa selalu membaca Al-Quran. Insyaallah besok ya yaumul qiyamah syafi'an li ajli, ya. Jadi kita kalau sering baca Quran ini besok akan datang menjelma menjadi syafi'an, menjadi penolong bagi yang membacanya, bagi yang mendengarnya, ya. Jangan khawatir, minimal satu hari satu baris deh. Kalau satu lembar kebanyakan, ya, satu baris kita
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Shadaqallahul azim. Enggak apa-apa ya. Yang selalu kita baca. Soalnya huruf demi huruf Allah berikan nilai, Allah diberikan pahalanya ya. Ketika kita baca Al-Quran. Waqad makaru makarahum wa indallahi makrum wa in kana makrum litazula minhul zibal. Waqad makaru, dan sesungguhnya apabila kalian mau berbuat makar atau tipu daya, makruh indallah, maka makar kalian diketahui atau di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi makarnya tipu dayanya sudah diketahui sama Allah Subhanahu wa taala. Saya mah tinggal ini malas banget nih, kagak mau sholat dulu deh. Itu sama saya menipu dirinya sendiri, akan tetapi Allah tahu ya, Allah mengetahui. Wa in kana lakum makrum litazula minhul jibal. Jadi tipu daya kalian itu tidak akan mampu untuk menghilangkan gunung atau menghancurkan gunung ya. Jadi tipu daya bagaimanapun tidak akan bisa membinasakan orang lain, apalagi menghancurkan gunung ya. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rasulah innallaha azizun intiqam. Fala tahsabannallaha, janganlah kalian menganggap Allah itu lalai. Kepada apa lalainya lima wa'di rasul, apa yang telah dijanjikan kepada rasul-rasul. Jadi Allah itu senantiasa pasti akan menepati janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mengingkari janji, pasti akan menepati janjinya. Seperti halnya kita yang sedang pagi-pagi duduk seperti ini, Allah berjanji akan diberikan pahala sebagaimana pahalanya orang yang bersedekah 1000 kuda perang. Pahalanya besok akan diperlihatkan pada hari kiamat. Kalau di kontan rumah kita agak cukup kalau pahala ya. Misalnya di ngaji nih pahalanya 10 taruh di kamar kita agak muat ya. Makanya pahalanya besok tatkala di akhirat baru diberikan kepada kita ya. Innallaha azizun intiqam. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan juga yang mempunyai balasannya. Jadi kita selalu besok apapun yang kita perbuat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini habisin ya Pak ya. Ini tinggal beberapa ayat lagi ya. Nah, habisin supaya besok insyaallah minggu depan kita meningkat kepada juz 14. Yauma tubadalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazul lillahil wahidil qahhar. Pada hari itu besok di alam akhirat, yauma tubadalul ardu, akan bumi akan diganti, enggak seperti kayak di dunia ya. Besok di alam akhirat buminya akan diganti dengan bumi yang lain, wasamawat, dan juga mataharinya juga diganti, langitnya juga diganti, enggak seperti kayak di alam
dunia. Sebabnya bumi yang di alam dunia sudah isinya dan langit isinya sudah hancur, besok di akhirat akan diganti semuanya bumi dan langitnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala wa barajul wahidul qahar, dan Allah lah yang maha perkasa ya. Yang maha esa dan maha perkasa. Apapun kun payakun ilok udah hancur materi, Allah itu segala-galanya. Coba langitnya, langit nggak ada tiangnya, bisa ngegantung ya. Coba kita bikin rumah nggak ada tiangnya, ambruk ya. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tidak yakin, apa yang kita tidak percaya ya, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Perkasa ya. Makanya kita di dalam apa namanya itu sifat-sifat Allah yang ke-20, yang pertama wujud kita bahwa Allah itu wujudnya. Kita Allah itu yang paling pertama. Qiyamuhu binafsihi, Allah yang berdiri sendiri, tidak ada yang mendirikan, tidak ada yang menciptakan. Bahkan Allah itu Maha Pencipta. Kita ini diciptakan oleh Allah, bumi dan langit. Inilah kita pegang keyakinan akidah ini sehingga kita tidak akan terlena, tidak akan tergelincir kemana-mana. Wa taramud rimina yauma idil muqarranina fil asbad. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita supaya jangan sampai terlena, sebab besok di alam akhirat sarabilahu min qita min qadiran wa tasha wujuhun nar. Besok pakaian kita terbuat dari lelehan aspal. Ya Allah, luar biasa. Kita kecepretan plastik yang dibakar nempel ke kulit kita saja gampang terkelupasnya. Wa tasawujuhun nar, dan besok muka kita akan ditutupi dengan api neraka. Na'udzubillah subhanahu. Jadi yang pada saat di dalam dunia pakaian keren, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, dan sepatunya yang harganya puluhan juta bahkan ratusan juta. Ada lagi artis yang tasnya hanya harganya 1 miliar, ada ya? Tasnya bikin dari apa itu ya? Ya Allah, 1 miliar disumbangkan ke musola saya dari masjid. Ya, Allah pada pamer tasnya miliar. Tas sampai miliaran harganya, ya Allah ya Rob. Itu kayak apa tasnya? Kalau lihat enggak, tasnya kecil banget. Pada saat baru-baru yang gencar ini masker juga masuk di YouTube, ada istrinya pejabat seorang abri, itu maskernya 22 juta harganya. Ya Allah ya. Ya Allah, 22 juta. Dari apa itu masker? Kita beli 1.500 aja ke masker biasanya. Masker dimakan. Allah, ya lepas ada yang miliaran. Liyaziyallahu kulla nafsin ma kasabat, innallaha sari'ul hisab. Liyaziyallah, supaya Allah memberikan balasan kullu nafsin ma kasabat, setiap orang-orang yang telah melakukan apa yang tatkala hidup di dunia
innallaha syari'ul hisab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala paling cepat dalam penghitungannya. Enggak ada yang keterlewat, enggak ada yang ketinggalan, enggak ada yang keselip. Pasti Allah akan mengetahui semuanya pahala-pahala kebaikan kita. Ada balaul linnas wal yundiru bi wal yu'allamu annama huwa ilahu wahid wal yadzakaru ulul albab. Inilah bukti buat para manusia bahwa wal ya'lamu annama huwa ilahu wahid. Kita mengetahui bahwa Allah itu Maha Esa, waliyadzakaru ulul albab, dan yang seperti inilah dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang berakal, ya. Mudah-mudahan kita semuanya Allah senantiasa disehatkan sehingga akal kita selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Waktu jualan yang memisahkan kita, mohon maaf bila waktunya tersita agak lama. Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa di minggu depan, kita berikan kepada juz 14. Sudah 5 tahun ini baru 13 juz, ya. Tapi jangan kita lihat ininya, kita pahalanya insya Allah tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.